Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf itu pintunya mungkin boleh dibuka ya. Nanti kalau ada disturbing lagi boleh ditutup ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera ya Kak Ajeng. Selamat pagi ya. Terima kasih ya Kak Ajeng udah berkenan hadir pada kegiatan Sarwali kali ini ya dengan tema menakar peran perpustakaan dan pustakawan di era digitalisasi terhadap literasi ya Kak Ajeng ya. Sebelumnya saya Siva Tunaja, saya Siva selaku moderator izin untuk membuka kegiatan kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin pertama-tama di sini kita mau kenalan dulu sama Teh Ajeng ya. Teh Ajengnya dari Teh Ajeng itu dari mana dan dari komunitas apa, pekerjaannya seperti apa ya Teh Ajeng. Boleh Teh Ajeng diperkenalkan dulu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan karena itu sebelumnya mari kita kenalan dulu. Jadi orang-orang biasa manggil saya Ajeng, dan nama lengkap saya Ajeng Vimara Sinabarian. Cuman karena kepanjangan jadi supaya singkat aja sih kayak kadang Ajeng Vimara atau Ajeng Bener aja gitu. Sekarang latar belakang saya kalau kerja di perpustakaan Muskedan Kota Sukabumi, dan kalau untuk kuliah saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di STISIP Syamsul Ulum Kota Sukabumi di jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan saya sekarang tinggal di Kabupaten Sukabumi teh. Jadi orang kabupaten, cuman aktivitasnya suka di kota gitu. Dan saya asli orang Sukabumi, jadi dari kecil, dari lahir memang sudah di sini. Sama ya Teh, saya juga asli orang Sukabumi ya. Jadi memang lahir, kecil dan besar di Sukabumi ya. Sama-sama di kabupaten juga, tapi aktif di kota ya. Karena memang rumah kita dekat di kota ya, dari kabupaten sendiri gitu. Boleh ditutup sebentar pintunya. Oke, saja kita coba langsung masuk ke tema kita pada kali ini, menakar peran pustakawan dan perpustakaan terhadap literasi di era globalisasi nih aja. Nah, mungkin kan sekarang tuh di era digitalisasi nih. Nah, makin banyaknya e-book dan e-library mungkin ya. Nah, jadi peran perpustakaan terutama pustakawannya itu seperti apa sih di era sekarang ini? Boleh Teh Ajeng mungkin menyampaikan sedikit prolognya ya, sedikit prolog untuk kegiatan kita pada hari ini, materi kita pada kali ini. Di mana persilakan Teh Ajeng. Baik, terima kasih Teh sudah mengizinkan. Jadi kalau melihat dan kita rasakan di era sekarang bahwa era sekarang itu era disruptif semenjak tahun 2020, semenjak kita diserang oleh wabah yang memang ganas itu, banyak sekali yang berubah dengan sangat cepat. Tapi di satu sisi kita cukup bersyukur ya, karena kita dibantu oleh pengembangan teknologi. Jadi segala aktivitas yang pada saat itu terbatas, aktivitas yang saat itu harus terhenti, kita terbantu oleh teknologi sehingga aktivitas-aktivitas yang terhenti itu bisa kita kembali laksanakan, kembali kita lakukan, hanya saja dengan basis digital, teknologi, dengan contoh halnya seperti yang biasanya kita tatap muka, biasanya kita bertemu secara offline, kita
bertemu via Zoom atau Google Meet gitu. Nah, melihat penduduk atau masyarakat Indonesia di zaman sekarang, di era sekarang, banyak sekali ya, setiap tahunnya itu ada peningkatan masyarakat Indonesia menggunakan internet. Malah karena saking banyaknya nih ya, pemerintah Indonesia pun ingin menjadikan Indonesia dengan digital nation untuk menjadikan bangsa yang bermartabat, berkeadilan, juga berdaya saing, terlebih di bidang literasi digitalnya. Karena hal ini pun untuk mewujudkan pemerintahan yang digital, masyarakat digital, juga ekonomi yang digital. Hal ini pun selaras dengan visinya orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi. Salah satunya beliau memiliki visi untuk memberdayakan sumber daya manusianya dan juga memberikan arahan untuk si SDM ini memiliki talenta dalam literasi digital, karena literasi ini adalah fondasi utamanya ya teh, fondasi utama untuk masyarakat bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian apa sih ya peran dari pustakawan itu sendiri dan juga perpustakaannya? Sebelumnya kami pun saya mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa ada juga penelitian dari Kominfo, ada 4 pilar utama dalam literasi digital. Yang pertama itu ada digital skill, di mana diharuskan adanya kemampuan setiap individu itu untuk mengetahui, memahami, menggunakan si perangkat lunak dan perangkat keras itu sendiri, juga bisa mengoperasikan sistem operasional digital untuk bisa dilakukan kesehariannya. Kemudian yang kedua ada digital culture, di mana diharapkan individu ini memiliki kebiasaan atau membiasakan diri, kemudian membiasakan ikhtiar ya, untuk menambah wawasan mengenai pemahamannya terhadap kebinekaan atau Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Karena bagaimanapun kita harus menjadi masyarakat yang memang memiliki sifat bela negara ini itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada digital etika, yaitu dimana tentunya individu harus memiliki kemampuan untuk memposisikan diri, memberikan contoh, atau juga bisa bersikap atau bersifat yang memang bisa mengelola etika itu sendiri di digital. Karena melihat zaman sekarang ya teh, masyarakat Indonesia atau netizen plus 62 ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai netizen yang tidak sopan. Oleh karena itu digital etika ini memang sangat sekali ditumbuhkan ya, ditingkatkan kembali, karena hal ini pun menandakan bahwa memperlihatkan kualitas masyarakat itu seperti apa sih. Kemudian yang terakhir itu ada digital safety. Nah, diusahakan individu atau user itu bisa memahami, bisa mengelola setiap data-data pribadi agar bisa dijaga dengan baik, agar bisa dilindungi, adanya kesadaran untuk melindungi data-data pribadinya. Karena melihat berita-berita saat ini, banyak sekali data-data pribadi, akun-akun yang diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian teman-teman semua, tentunya hal ini menjadi tantangan yang besar juga ya untuk perpustakaan, untuk pustakawan.
di era yang mendekati dengan bonus demografi, dengan perkembangan teknologi 4.0, tentunya ini jadi tantangan yang besar untuk pustakawan, untuk perpustakaan. Bagaimana sih caranya untuk membuat masyarakat atau generasi muda menyadari dan mampu untuk mengolah literasi media atau literasi digital, atau bisa disebut juga dengan literasi informasi. Tentunya pustakawan juga harus bisa, dan memang saat ini banyak sekali ya pelatihan-pelatihannya dan juga diklat-diklatnya agar bisa menyeimbangkan atau mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Tentunya pustakawan harus bisa mengelola sosial media itu dengan sebaik mungkin, dengan bagaimana sih dan untuk apa gitu. Dan diharapkan sosial media ini dijadikan sebagai potensi untuk menyebarkan informasi, kemudian menuliskan atau tidak menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi yang memang kevaliditasannya tidak dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan interaksi atau berkomunikasi lewat sosial media itu dengan sebaik mungkin. Kemudian pemustaka pun pustakawan bisa menggunakan digital ini, perkembangan teknologi ini dengan sebaik mungkin dan mempelajarinya teh. Karena seperti yang tadi katakan, sekarang udah ada sekarang udah ada apa-apa serba digital ya. Nah, perpustakaan sekarang menyediakan berbagai buku, tidak hanya berbentuk fisiknya saja yang berupa buku, tapi juga berupa elektronik. Karena itu bisa memudahkan juga pemustaka untuk membaca, untuk meminjam dalam jarak jauh gitu. Jadi semenjak pandemi itu kan perpustakaan banyak yang ditutup-tutup ya, banyak yang dibatasi, sehingga dicanangkanlah untuk membuat perpustakaan digital juga ya, atau peminjaman digital. Ada yang memang si peminjamannya lewat aplikasi, dan juga perpustakaan segala informasi-informasi semua dialihkan juga ke sosial media, karena memang masyarakat pun sekarang aktifnya di sosial media. Kemudian di era sekarang ini tuh banyak sekali hal-hal yang memang informasi-informasi itu belum bisa dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Nah, si sosial media ini tentunya diharapkan menjadi alat komunikasi perpustakaan dan pustakawan dengan pemustaka, sehingga pemustaka ini atau orang-orang yang ingin meminjam, orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan bisa melihat perkembangannya atau bisa berinteraksi lewat sosial media ini. Kemudian pemustaka pun sangat dituntut juga ya di era digitalisasi ini, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa pustakawan pun harus sangat melek, karena memang segala sesuatunya sudah dialihkan. Kemudian mengenai peran dari pustakawan dan perpustakaannya tersebut, ada beberapa partisipasi yang pustakawan berikan juga. Di antaranya seperti proteksi yang tadi bersangkut pautan dengan empat pilar utama yang dicanangkan oleh Kominfo, bahwa yang pertama kan ada proteksi ya, di mana tentunya hal ini berkaitan dengan digital skill dan digital safety. Dua hal ini memang saling berkaitan dan tentunya sangat penting. Contohnya juga bisa
kita rasakan saat ini. Kita sekarang bikin kegiatan duduk di sini, apakah tempatnya aman, apakah di sini suasananya tertib, apa bagaimana. Begitu pula dengan digital, harus adanya keamanan agar terjaga ketertibannya. Kemudian yang kedua ada ekspresi dan aksi. Nah ini ketika saya baca-baca ya teh, saya temukan di beberapa artikel ada beberapa kinerja dari literasi digital. Yang pertama ada adanya hak-hak yang terpenuhi, kemudian adanya beberapa hal yang memang yang harus dilakukan itu sesuai dengan apa yang dicari gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini termasuk ke dalam ekspresi dan aksi, karena memang dari hal itu kita harus mendapatkan umpan baliknya, kemudian kita mendapatkan apa yang harus kita lakukan, sehingga itu yang dinamakan dengan aksinya. Kemudian kemudian ada juga tujuan dari kenapa sih harus mengikuti era digital, si perpustakaan dan pustakawan ini, ya karena itu teh sekarang apa-apa serba digital, karena memang masyarakat sudah aktif, kemudian teknologi juga sudah mengalami perkembangan tentunya, sehingga hal ini diharapkan menjadi pembelajaran juga dan adanya peningkatan di perpustakaan dan pustakawan, sehingga orang-orang mencari atau membaca atau mendapatkan informasi itu tidak hanya lewat buku saja atau datang ke perpustakaan saja, walaupun semisalkan tidak bisa datang, bisa mendapatkan informasi lewat sosial media dengan mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian sebenarnya literasi digital ini memang lagi booming-boomingnya ya teh saat ini, karena memang selain dari itu juga literasi digital ini pagarnya Kominfo. Kalau di dunia literasi juga namanya biasanya disebutnya dengan literasi informasi teh. Dan di mana-mana juga di beberapa aspek kehidupan pasti ada yang namanya literasi, baik itu seperti literasi membaca, literasi akuntansi, literasi menulis, literasi musik. Jadi beberapa aspek pun menggunakan kata literasi. Nah, kenapa sih harus ada kata literasi itu sendiri? Karena yaitu untuk masyarakat atau orang-orang yang memang memiliki kepentingan dengan hal itu bisa memahami keilmuan yang bersangkut pautan dengan hal itu. Kemudian seperti itu tadi sudah. Tadi Ajeng penyampaiannya soal peran pustakawan dan perpustakaan di digitalisasinya, apalagi kita pasca pandemi yang memang benar-benar ketika pandemi itu Indonesia itu setara dengan negara-negara lainnya ya Ajeng ya. Jadi negara-negara itu udah lebih dulu memakai Zoom itu jauh sebelum pandemi gitu. Tapi ketika pandemi COVID gitu, itu ada hikmahnya juga ya buat Indonesia dan masyarakat Indonesia. Jadi mereka maksudnya kita jadi melek teknologi gitu, jadi kita tidak bisa hadir, bisa lewat Zoom gitu, dan banyak banget webinar yang gratis gitu ya, sifatnya gratis gitu kan. Jadi kayak workshop lewat webinar, dan itu tuh sifatnya gratis tanpa berbayar, dan itu tuh merupakan hikmah ya teh ya, dan itu tuh merupakan salah satu dampak dari literasi digital tadi ya, dan sesuai dengan pilar 4 pilar yang Kominfo tanamkan tadi, ada digital skill, ada digital culture, ada digital safety, dan satu lagi digital etika ya. Digital etika tadi itu sesuai dengan 4 pilar tadi gitu. Nah,
yang namanya teknologi, yang namanya digitalisasi dan teknologi, kita nggak bisa nolak ya teh, nggak bisa nolak, tapi kita bisa mengembangkan, kita bisa mengembangkan diri kita buat ahli di dalamnya ya teh ya. Dan di situ peran pustakawan dan perpustakaan memang harus tetap ada ya teh ya. Karena kita balik lagi ke sumber tadi, awal sumber dari digital itu apa ya, buku kan ya. Awal sumber dari informasi itu apa ya buku ya, buku tadi. Jadi buku itu memang harus ada gitu. Nah terkait tadi terkait pustakawan ya, sebenarnya peran pustakawan gitu, fungsi pustakawan, seorang pustakawan sendiri gitu, selain dia di perpustakaan mungkin ya mengelola buku atau jadi akademisi ya teh, apalagi sih teh selain perannya selain dari itu, apakah perpustakaan hanya staf di perpustakaan, mengelola perpus, mengelola buku, juga menilai karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, atau ada fungsi lain dari pustakawan sendiri gitu, seperti misalkan pustakawan harus mengajar, ada peran perpustakaan yang memang harus dilaksanakan seperti mengajar dan lain sebagainya. Selain yang ada di ruang perpustakaan sendiri itu bagaimana sih? Perannya pustakawan di perpustakaan gitu. Selain dari untuk menjaga buku, kalau kata orang mah ya kan, untuk menyusun buku gitu. Kalau saya pribadi ibaratkan seperti pustakawan itu jantungnya perpustakaan, karena perpustakaan akan berjalan, akan hidup kalau pustakawannya aktif atau memang bisa mengelolanya dengan baik gitu. Nah, selain dari itu juga pustakawan ini memiliki peran sangat penting ya teh, karena selain dari itu pun pustakawan seperti orang yang mengajak atau untuk merangkul rekan-rekan yang memang sesama ujian untuk literasi ya, untuk mengajak kolaborasi. Nah, di era sekarang tentunya sangat dibutuhkan ya adanya kolaborasi, adanya kerjasama, adanya sinergi dengan beberapa lembaga. Nah, perpustakaan ini membutuhkan atau mengharuskan untuk berkolaborasi dengan lembaga lain. Tentunya hadirnya atau perannya pustakawan di sini sangat-sangat dibutuhkan, seperti itu deh. Berarti tadi selain di perpustakaan sendiri, pustakawan sendiri itu berkewajiban untuk merangkul masyarakat yang memang kurang ya dari segi literasinya ya. Jadi itu menjadi tugas tersendiri untuk pustakawan, bagaimana merangkul masyarakat di sekitar mungkin yang memang tidak mulai terhadap literasi, apalagi buku gitu. Nah, untuk Kak Ajeng sendiri menjadi seorang pustakawan, kira-kira menurut Kak Ajeng kriteria apa sih yang harus dipunyai oleh seorang pustakawan gitu? Jadi apakah kita sebagai yang bukan seorang penggiat literasi gitu, kriteria apa yang kita punya untuk bisa menjadi seorang pustakawan gitu Kak Ajeng? Menurut Kak Ajeng bagaimana? Kriteria untuk menjadi seorang pustakawan sebenarnya ada beberapa persyaratannya, ada beberapa kriteria untuk menjadi pustakawan, terlebih menjadi pustakawan yang fungsional ya. Namun pustakawan pun enggak harus dari latar belakang yang ASN atau PNS, tapi juga dari kalangan yang memang tidak termasuk ke PNS atau ASN bisa menjadi pustakawan, bisa menjadi pengelola perpustakaan. Nah, kalau untuk secara pribadi atau personalitinya, mungkin ada beberapa yang memang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pustakawan ya. Yaitu dia bertanggung jawab, tentunya bertanggung jawab terhadap buku-buku yang memang harus
tata, buku-buku yang harus dirapikan, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, untuk menyampaikan informasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali mengenal literasi, mengajak masyarakat untuk membudayakan literasi, baik itu literasi baca, tulis, literasi numerik atau yang lainnya. Jadi yang pertama itu bertanggung jawab, kemudian yang kedua itu sifat yang memang apik tuh kalau saya. Jadi karena buku ini, buku ataupun bahan pustaka lainnya itu tidak hanya berupa kertas, tidak hanya berupa bahan-bahan pustaka lainnya seperti majalah atau kaset, tapi juga ada berupa video. Nah, tentunya hal itu butuh perapihan yang memang harus dijaga ya Teh. Si kerapihannya, si kualitasnya agar tetap terjaga dengan baik. Tentunya pustakawan pun harus bisa memiliki apik ya, rasa apik dalam menjaga barang-barang, menjaga aset-asetnya orang-orang untuk membaca, orang-orang mengetahui informasi-informasi atau sumber-sumber data lainnya. Jadi memang menata buku itu tidak sekedar menata buku ya, kayaknya nggak cuma yang dari A gitu, A gitu, tapi bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap buku yang kita urus tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke saya ada pertanyaan lainnya tadi. Kalau menurutnya aja nih, kan sekarang itu udah banyak e-book ya, yang udah banyaknya e-book, ada yang betul gratis ataupun berbayar, tapi memang yang berbayar pun tidak seperti harga cetak asli. Menurutnya aja, apakah hal tersebut itu dibenarkan gitu, ataukah memang tidak diperbolehkan seperti itu? Jadi kan banyaknya e-book yang kita bisa dapat dengan mudah lewat Google Drive dan lain sebagainya gitu kan. Kan itu tuh hasil orang menulis ya. Nah, apakah hal seperti itu dibenarkan? Ya aja mengingat mungkin beberapa informasi terkait hal tersebut itu membenarkan karena memang dengan alasan masalah ekonomi mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayar itu, jadi alternatifnya itu dengan membeli buku. Tapi kembali kepada hak cipta penulis tersendiri seperti itu, apakah sebenarnya hal tersebut itu dibenarkan atau tidak sih? Untuk e-book tersendiri itu memang ada undang-undangnya juga tentang undang-undang cipta. Nah, ada beberapa buku atau karya yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi publik, untuk dimiliki pribadi tanpa berbayar. Ada juga yang harus berbayar. Nah, tentunya kalau yang berbayar ini sebisa mungkin kita sebagai masyarakat yang memang tahu ketentuannya seperti apa, tahu hukumnya seperti apa, tidak untuk memilikinya. Karena jika kita bayangkan kita sebagai penulisnya, hasil karya tulis kita dimiliki pribadi atau disebarluaskan tanpa sepersetujuan kita, dan juga kalau bisa dikatakan misalkan kayak buku bajakan gitu ya Teh, itu tentunya akan melukai perasaan penulis karena memang itu disebarluaskan tanpa seizin ya Teh. Nah, tapi tidak hal itu pun bukan berarti kita setiap e-book itu harus beli, atau misalkan aku nggak punya uang nih tapi aku pengen baca buku, cuman aku lagi gak bisa ke perpus, aku gak ada buku lagi yang harus dibaca. Nah, banyak sekali website atau link yang memang memberikan e-book gratis, dan tentunya itu sesuatu hal yang memang diperbolehkan. Bahkan di perpustakaan pun atau perpustakaan online itu banyak sekali e-book yang bisa dipinjamkan.
Jadi memang ada dua ya, ada dibagi jadi dua. Ada yang memang benar-benar gratis dan memang ada juga yang berbayar gitu. Nah, selagi kita belum mempunyai cukup uang untuk membeli gitu ya, udah kita berarti baca yang gratis gitu. Jadi memang kita menghargai juga penulis itu, jadi memang hindari yang namanya pembacaan seperti itu. Nah, jadi makanya saya anjur menghubungi perpustakaan online, aku sering disebut dengan e-library ya. Nah, sebenarnya di e-library itu apakah seorang pustakawan itu diperlukan? Kan misalkan sekarang itu ada yang namanya aplikasi e-perpusnas, jadi perpustakaan nasional berbentuk aplikasi seperti itu. Nah, apakah peran pustakawan di situ masih diperlukan gitu untuk adanya e-perpus ini? Gitu. Nah, kalau untuk itu ya Teh, sebenarnya sudah ada penelitian juga bahwa beberapa tahun ke depan itu beberapa pekerjaan akan digantikan oleh mesin dan juga beberapa pekerjaan baru akan muncul tentunya karena adanya si mesin dan algoritma itu sendiri. Bagi saya mungkin beberapa pustakawan itu bisa dikatakan beberapa pekerjaan itu bisa dikatakan hilang, tapi bisa juga tetap diperlukan karena masyarakatnya itu sendiri, pustakawan itunya sendiri harus bisa menyeimbangi, harus bisa mengikuti pengembangan teknologinya, karena bagaimanapun mau itu mesin, mau itu aplikasi, mau itu digital lainnya tentunya membutuhkan adanya manusia. Begitu pula dengan perpustakaan online membutuhkan pustakawan. Sebelumnya mungkin pintunya boleh ditutup dulu ya. Nah, jadi kan pustakawan ini tentunya tetap diperlukan karena bagaimanapun walaupun beberapa pekerjaan mungkin udah dipermudah dengan digital ya, udah dipermudah dengan teknologi, tapi hadirnya pustakawan tentunya tetap diperlukan karena bagaimanapun mesin pun butuh manusia untuk mengerjakan itu sendiri, untuk mengelolanya supaya teratur sesuai gitu dengan jalannya, dengan jalurnya agar bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi memang balik lagi SDM itu nggak bisa digantikan ya Kak. Jadi walaupun dengan mesin, walaupun dengan alat search media apapun, tetap yang namanya SDM sumber daya manusia itu tetap diperlukan ya. Tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan di zaman yang memang kita memasuki society 5.0 itu ya manusia masih tetap dibutuhkan seperti itu. Adapun untuk ruang lingkup kerjanya bisa untuk di ruang lingkup kerja yang baru ya aja seperti itu. Nah sekarang Kak Ajeng boleh minta tips dan tipsnya ya Kak ya, tipsnya gitu gimana sih buat menjadi seorang pustakawan gitu. Apakah kita harus banyak-banyak baca buku ataukah kita harus cari banyak informasi lowongan perpustakaan atau bagaimana nih Kak Ajeng? Tips buat jadi pustakawan, tentunya kalau pengen kerja di perpustakaan kita cari-cari informasi tentang perpustakaan yang memang ingin kita tuju gitu. Kita pengen kerja di perpustakaan, tapi pengen di perpustakaan sekolah misalkan, berarti kita cari tahu ada gak sih lowongan pekerjaannya lagi dibutuhkan enggak. Begitu pula dengan perpustakaan lainnya seperti perpustakaan khusus atau perpustakaan rumah ibadah, ada juga perpustakaan umum ya. Nah, untuk jadi pustakawan itu sendiri pun ya kita harus punya rasa memang cinta gitu ya deh dari perpustakaan, cinta dengan dunia literasi, karena gak akan jauh-jauh dari situ. Tapi dunia literasi itu karena memang luas deh, nggak hanya sekedar buku aja, nggak hanya sekedar ngerapihin buku aja, tapi juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pengembangan teknologi. Jadi pustakawan itu nggak hanya sekedar jadi perpustakaan,
nggak hanya sekedar berinteraksi dengan orang, dengan pemustaka, nggak hanya berinteraksi dengan buku saja, tapi juga berinteraksi dengan keilmuan ya teh, karena sekaligus bekerja, sekaligus juga belajar kalau menjadi pustakawan itu. Karena setiap kali kita semisalnya nih ada buku datang, kita dapat buku di perpustakaan, tentunya kita harus baca dulu buku itu sebelum kita mengklasifikasikannya. Kita harus tahu dulu buku tentang apa, membahas apa. Tentunya kan secara gak langsung kita pun sudah mencari ilmu, kita sudah mendapatkan informasi-informasi, kita sudah mendapatkan data-data dari buku-buku tersebut. Seperti itu. Insya Allah ya, Mas. Jadi menjadi seorang pustakawan itu selain kita bekerja sebagai kewajiban, kita juga belajar lagi ya. Jadi kita tetap bertumbuh dan berkembang di samping kita mencari nafkah ya Teh Ajeng ya. Jadi Masya Allah banget. Mungkin buat teman-teman yang ingin jadi pustakawan boleh dibanyakin lagi untuk baca bukunya ya, seperti itu. Nah, kita coba tanya audiens ya. Kita ada pertanyaan apa enggak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada enggak Teh Risna? Kedengaran enggak? Kedengaran. Kencing suaranya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya dari EBM Wanita Membaca Masyarakat. Ingin bertanya kepada Kak Ajeng sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih karena Kak Ajeng sudah banyak memberikan ilmu ya kepada kita semua di acara semua ini. Pertanyaannya, selama Kak Ajeng jadi pustakawan, apa sih motivasi Kak Ajeng gitu? Sehingga masih bertahan bekerja menjadi seorang pustakawan. Kan kalau misalkan harus melihat ya, pustakawan itu pasti kerjaannya berdampingan dengan buku dan buku gitu. Emang nggak pusing gitu ya. Kenapa sih masih bertahan sampai sekarang ingin menjadi seorang pustakawan gitu? Itu Teh pertanyaannya. Terima kasih dari Trisna atas pertanyaannya ya. Apa sih motivasi saya buat kenapa masih tetap bertahan di perpustakaan? Tentunya motivasi tetap bertahan di perpustakaan karena memang saya memang cinta dengan dunia literasi. Saya memang senang berada di antara buku gitu ya, di sekeliling buku, emang senang. Dari kecil saya memang sudah dikenalkan sama orang tua saya sama buku-buku, sama literasi, memang sudah dikenalkan sejak kecil, sehingga ketika saya usia 15 tahun, saya pernah bilang kayak gini, kalau saya sudah dewasa, kalau saya sudah siap bekerja, saya pengen kerja di perpustakaan. Kalaupun hanya sebentar itu tidak masalah. Saya pengen merasakan gimana sih jadi rasanya seorang pustakawan, gimana sih jadi rasanya jadi seseorang yang kerjanya di perpustakaan, di antara buku-buku, interaksinya selalu dengan buku lagi, dengan orang-orang, dengan sekitar itu. Nah sekarang saya merasakannya gitu deh. Jujur rasanya senang karena memang itu keinginan saya ketika saya masih remaja, ketika saya masih kecil. Dan juga motivasi lainnya itu karena perpustakaan ini seperti jantungnya ya, seperti jantungnya masyarakat, karena perpustakaan ini memang sangat diperlukan kehadirannya untuk menyebarluaskan dan tetap membudayakan literasi tersebut, sehingga secara langsung saya pun ternyata turut berusaha dan turut berupaya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun belum sebaik itu, tapi tetap semoga Allah memberikan kesempatan untuk tetap berusaha bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu deh. Gimana cerita terjawab? Jawab banget. Oke, terima kasih Teh Ajeng. Mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya selain Teresa? Oke, cukup.
Ajeng, tadi kita udah banyak diskusi ya soal peran pustakawan dan perpustakaan ini. Masya Allah, kita jadi tahu kalau pustakawan itu nggak sekedar numpang duduk di perpustakaan gitu, tanpa beres-beresin buku, tapi lebih dalam dari itu kita harus membaca bukunya. Kita juga ada kewajiban untuk membantu masyarakat dalam berliterasi dan lain sebagainya ya. Masya Allah, itu pekerjaan yang mulia banget ya Ajeng ya. Dan nantinya kita akan mendapatkan hasilnya itu di kemudian hari ya kayaknya. Bagaimana bagaimana luasnya wawasan kita gitu, bagaimana cara kita menyikapi masalah, itu benar-benar ada pengaruhnya untuk diri kita sendiri. Sekarang di sebelum kita akhirnya ada closing statement dulu dari sebelum untuk beberapa kata sebelum menjadi penutup, ya zaman sekarang tentunya kita dituntut, masyarakat dituntut untuk semakin melek terhadap literasi, semakin paham, semakin cakap dengan digital. Karena itu kita harus semakin punya semangat, punya giroh untuk tetap belajar gitu. Karena mungkin digital, mesin, dan yang lainnya bisa saja rusak, bisa saja punah, tapi manusia, sumber daya manusia itu akan tetap berkembang karena memiliki generasi-generasi selanjutnya. Literasi digital ini merupakan kunci atau fondasi utama yang harus kita miliki, karena itu bekal untuk kedepannya agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena itu mari kita tetap belajar, tetap mau untuk berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi, tapi teknologi yang harus dikuasai oleh kita. Mungkin seperti itu. Ya, betul. Artinya jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi harus kita yang menguasai teknologi itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kita dikuasai gitu sama perkembangan zaman. Jadi jangan sampai istilahnya kita melebur ya ke dalamnya gitu, tapi harus teknologi yang melebur ke dalam diri kita ya. Jadi seperti itu. Oke, izin tutup ya biasanya. Alhamdulillahirobbilalamin, diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih sekali untuk Ajeng untuk waktunya dan untuk materi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat khususnya untuk kita Ajeng dan umumnya untuk kita semua. Kita tutup saja acara kita pada kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa ikhwatikum terus, saya Siva sebagai moderator izin undur diri. Selamat menikmati hari yang indah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kesejahteraan. Cara matiinnya gimana? Iya kah? Cuma juga nggak tahu. Ini.